Shalom, good morning buat kita semua. Senang ketemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Saya akan memberikan tema berdoa memberikan kekuatan. Jadi sangat penting kita datang berdoa seperti ini. Ayo bergabung Bapak Ibu. Saya percaya di saat kita beribadah, di saat kita berdoa akan ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Saya ajak setiap kita semua sama-sama untuk bisa datang kepada Tuhan. Kau kekuatanku, ku datang kepadamu. Kepadamu kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kepadamu kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, bersama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu.
Yesus, Kau kekuatanku, kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu di setiap langkah. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Mungkin engkau lagi sakit, mungkin engkau lagi susah, mungkin engkau lagi terpuruk keuangan, lagi berbeban berat dalam pernikahan, lagi mengalami tekanan oleh keluarga mertua, lagi susah dibuat ipar-iparmu, situasi yang berat yang sedang menekan engkau. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita yang lemah akan mendapat kekuatan baru. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau
menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan. Hanyalah kepadamu, hanyalah kepadamu kami datang. Engkaulah sumber kekuatan, sumber kemenangan. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Hanya kepadamu. Berkatilah mereka yang menyaksikan, berkatilah mereka yang datang padamu, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Dalam Tuhan Yesus ada mujizat, dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Hanya padamu kami datang, hanya padamu kami datang, hanya padamu, hanya padamu, hanya padamu. Biarlah semua umat-Mu datang padamu Tuhan. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan, semua yang lemah dikuatkan Tuhan, semua yang susah dihiburkan Tuhan, yang putus asa diberikan Tuhan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mereka diberkati. Tuhan Yesus memberkati yang menyaksikan tayangan ini. Berkati mereka, setiap mereka yang menyaksikan. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, Tuhan Yesus lebih kuat dari masalah kami. Tuhan Yesus lebih hebat dari persoalan kami. Tuhan Yesus adalah pertolongan kami. Tuhan Yesus memberi kami hikmat, kekuatan, semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang besar. Engkau lebih besar daripada masalah kami. Ku hidup karena percaya. Kami hidup karena percaya. Kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, tapi kami hidup karena kami percaya. Tetap semangat saudara, datang kepada Tuhan. Tuliskan caption, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tulis caption di kolom-kolom yang ada, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuliskan caption kata, Tuhanku
lebih besar dari masalahku. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya, tuliskan terus, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuliskan caption, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuliskan kata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang pada pagi hari ini kita bersama-sama. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, berdoa memberikan kekuatan. Berdoa memberikan kekuatan. Pintu kaca ditutup dulu. Berdoa memberikan kekuatan. Saya sangat berharap semua saudara bisa diberkati karena tulis caption tadi bahwa Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ini penting sekali Bapak Ibu. Penting itu saudara tulis, saudara pegang kata-kata Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ya, kalau itu saudara pegang dalam hidup saudara, sebesar apa masalahmu, saudara harus mengimani Tuhanku lebih besar dari masalahku. Sehingga apapun masalah kita gak perlu takut Bapak Ibu. Kita jalani bersama Tuhan. Mungkin ada rasa takut sesaat, rasa khawatir, cemas, itu manusiawi. Bisa terjadi. Tetapi kita tidak boleh lama tinggal dalam ketakutan, kecemasan. Kita beriman kepada Tuhan. Saya pribadi pun pernah mengalami rasa takut, cemas, khawatir. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, rasa takutku diangkat, rasa cemasku diangkat. Saya juga pernah menghadapi masalah, apa jalan keluarnya, apa solusinya, apa yang harus saya lakukan. Saya merasa menghadapi tembok yang tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bicara di hati saya, lewat doa Dia bicara. Ingat Tuhan bisa bicara karena Allah kita Allah yang hidup. Dia berbicara di hati nurani kita, buat ini, buat ini. Tentu semua itu tidak lari dari Alkitab. Karena Alkitablah suara Tuhan. Sehingga saya katakan nama saudara, berdoalah, tekunlah berdoa, setialah berdoa, datanglah kepada Tuhan. Ada banyak pertanyaan kepada saya, Pak Pendeta, kalau suamiku selingkuh apa aku lakukan? Pak Pendeta, istriku udah minta bercerai dan sedang surat di pengadilan. Mungkin saudara sedang menonton ini, semalam 2 orang menghubungi saya. Ada yang berkata, Pak Pendeta, istriku sedang menggugat saya di pengadilan. What I do, apa yang saya lakukan? Ada lagi yang berkata, Pak Pendeta, suamiku semalam sudah datang ke pengadilan dan saya sudah dipanggil untuk mediasi. Tapi suamiku tetap berkeras untuk bercerai. What I do? Apa yang harus saya lakukan? Sering sekali kita ketika menghadapi masalah, ada jeritan di hati kita, apa yang harus saya lakukan? Itu juga jeritan yang saya alami berkali-kali. Tentu semua manusia jeritanya hampir sama. Ketika masalah berat, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jawabnya adalah, datanglah kepada Tuhan. Tema PGI KWI yang diberikan pada 2024 Desember dan 2025 ini masih banyak merayakan Natal. Marilah datang ke Bethlehem. Marilah datang ke Bethlehem itu berbicara, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tempat di mana Dia lahir ada di Bethlehem, kota Daud. Saudara, saya mengajak setiap saudara untuk menyadari bahwa Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Yesus dilambangkan roti kehidupan. Berarti marilah kita datang ke Tuhan Yesus. Maka saya selalu katakan kepada keluarga-keluarga saya yang ada di sosial media yang selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kalau Bapak di pihak saya, apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan katakan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menceritakan, akan memberitahukan apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan. Saya mengajak setiap saudara untuk hari ini mendengarkan firman Allah. Dalam kitab Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah
yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saat ini juga saya mengajak, bangunlah dan berdoalah supaya engkau kuat, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Saat ini apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan lagi terus lemah, jangan terus tidak semangat, jangan putus asa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkata, bangkitlah dan berdoalah, bangunlah dan berdoalah. Jikalau engkau sedang tidur mendengarkan tayangan ini, bangun dari tempat tidurmu dan berdoalah. Ketika engkau berdoa ada mujizat, ketika ada berdoa ada kuasa Tuhan. Saudara yang saya kasihi, berhentilah menyesali nasib, berhentilah menyesali masa lalu. Ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya salah memilih pasangan hidup, saya salah memilih suami, saya salah memilih istri, akibatnya seperti ini. Tidak ada gunanya menyesali yang di belakang. Kita hanya bisa mengambil hikmat apa yang terjadi masa lalu, mengambil pelajaran. Dan kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan, saudara jangan lagi katakan ini tidak dari Tuhan. Saudara yang sudah diberkati, percayalah kalaupun itu bukan pilihan Tuhan yang sempurna, tapi itu lewat seizin Tuhan engkau telah memilihnya dan ada Tuhan yang sanggup menyempurnakannya. Tidak satu orang pun yang terlalu percaya ini pilihan Tuhan yang sempurna, kecuali mendengar suara Tuhan. Bagaimana Ishak dengan Ribka, itu dengan ada suara Tuhan melalui hamba daripada Abraham. Tapi saya mau katakan sama saudara, mereka dipertemukan. Bagaimana Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan jodoh daripada Ishak. Dan Tuhan berbicara dan mereka bertemu. Hal-hal seperti itu sangat sedikit. Secara umum kita harus imani. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita percaya pasangan itu adalah dari Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan. Meskipun banyak kekurangan, banyak kesalahannya. Nah saudara, ada banyak orang yang berkata, aku tidak kuat lagi menghadapi masalah ini Pak Pendeta. Kisah ini adalah Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Dia mau ditangkap, apa yang dilakukan Yesus? Sebelum dia ditangkap, jauh sebelum dia ditangkap, dia sudah rajin berdoa, rutin berdoa. Sebagaimana biasanya. Dalam ayat ini katakan ayat 1 Matius 22 dikatakan, dalam Lukas 22 dikatakan pada ayat yang ke-39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Ada kata biasa, Lukas 22 ayat 39. Artinya Tuhan Yesus biasa ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus biasa doa pagi. Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar hari masih gelap Yesus berdoa. Jadi dia sudah terbiasa berdoa. Berdoa menjadi gaya hidup Tuhan Yesus. Dan dia menularkannya, mentraining, mengcoach daripada murid-muridnya yang 12 supaya berdoa. Sebenarnya saudara yang saya kasihi, Yesus juga sebagai manusia di sini ada rasa takut. Ingat ya, kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah manusia 100% ketika dia ada di bumi ini. Dan dia juga Allah 100%. Tetapi ini manusia, banyak orang yang mengkritiknya, kita nggak usah openi. Karena mereka tidak memahami. Yang pasti Allah bisa menjadi manusia, manusia tidak bisa menjadi Allah. Allah menjadi manusia disebut berinkarnasi. Saudara, sebagai kemanusiaannya, ini sebagai kemanusiaannya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani mengalami rasa takut yang sangat takut. Sehingga pembuluh darahnya itu mengeluarkan tetesan-tetesan darah, peluh keringatnya itu bercampur dengan darah. Hematohidrosis itu artinya adalah karena tingginya tekanan daripada yang ada di pembuluh darah sehingga percikan darah itu keluar dan keringatnya menjadi berwarna darah. Peluhnya menjadi seperti darah. Saudara, yang mau saya katakan sama saudara, ada rasa takut yang dialami Yesus sebagai kemanusiaannya. Apa yang dibuat dia? Ayat 44 dikatakan, ini sama-sama kita akan lihat. Pada ayat yang ke-44,
Lukas 22, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi, kemanusiaannya bukan keallahannya. Allah tidak mungkin takut. Tetapi kemanusiaannya ketika dia takut, dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini yang mau saya ajak semua kepada Bapak Ibu yang saya kasihi. Semakin takut, semakin berdoa. Semakin ada persoalan, semakin berdoa. Semakin bertubi-tubi masalahmu, semakin berdoa. Semakin tidak tahu apa jalan keluar, semakin berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Karena berdoa itu adalah kekuatan orang yang beriman. Berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saya mengajak semua kita yang datang di sini, semua yang menyaksikan ini, dimanapun saudara berada, saya bisa merasakan. Beberapa dari saudara sedang merasakan ada rasa ketakutan akan sakit penyakit yang sedang saudara indap. Saudara sedang merasa ketakutan, jangan sampai bercerai. Memang sangat menyedihkan. Ada suami yang menginginkan perceraian, ada istri yang bertahan tidak mau cerai. Ini banyak saya tangani. Sebaliknya juga saya tangani sekarang, ada istri yang tidak mau bercerai. Tapi ada suami yang tidak mau bercerai, tapi ada istri yang mau bercerai. Suaminya minta cerai, bahkan sudah mengurus di pengadilan, mengurus surat, membawa pengacara. Istri berkata, tidak, aku mau menikah sampai kematian memisahkan kita. Ini sangat berat, sangat berat. Maka saya harus mengakui pernikahan itu sangat berat. Kenapa sangat berat? Untuk membangun pernikahan itu butuh 2 orang. Menghancurkan pernikahan cukup 1 orang. Cukup 1 orang. Makanya kalau kita, anak-anak kita yang masih muda, anak gadis, anak muda, tolonglah pengalaman kita ini, pengalaman kita bahagi kepada mereka. Supaya anak-anak kita tidak sampai salah memilih pasangan hidup. Kalau salah memilih pasangan hidup, neraka di bumi. Kasihan. Tuntun dengan benar menurut kriteria Alkitab. Yaitu yang takut akan Tuhan, yang seiman, yang sepadan, yang berkarakter, yang setia, yang jujur, yang bertanggung jawab. Masalah dia kurang banyak harta, kurang ada jabatan, itu menyusul dikasih Tuhan. Tapi kalau sudah karakternya bermasalah, bagaimana tidak berat Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau ada suami bilang, aku mau ceraikan engkau. Istrinya bilang, tidak, aku tidak mau bercerai. Itu sangat berat. Istrinya menangis kepada saya. Ibu itu mungkin lagi menonton tayangan ini. Apa yang ibu alami sangat berat. Karena suamimu mendesak minta cerai. Yang kemarin juga istrinya yang minta cerai. Alangkah baiknya kalau dua-duanya mau mengevaluasi diri. Alangkah baiknya kalau dua-duanya mau duduk sama di kaki Tuhan. Memperbaiki pernikahan. Saudara yang saya kasihi, kalau sudah sampai di mana suamimu minta cerai, atau istrimu yang minta cerai, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan. Saya sudah lihat dengan kesaksian mata peristiwa ini. Berdoa kepada Tuhan. Masih ada mujizat dalam perkawinan. Ingat, mujizat pertama itu di Alkitab adalah mujizat di perkawinan di Kana. Di mana air berubah menjadi anggur. Artinya Allah ingin menyelamatkan pernikahan itu, perkawinan itu. Tuhan tidak menginginkan adanya perceraian kecuali kematian. Bahkan kalau pasanganmu sekalipun berselingkuh, ampunilah. Ampunilah. Sebagaimana Tuhan mengampunimu, ampunilah pasanganmu. Dan jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan perselingkuhannya. Jangan ingat-ingat lagi, ungkit-ungkit lagi, ampunilah. Ingat Ibrani 10 ayat 17. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Kalau kita anak Tuhan Yesus, kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Tidak boleh mengingat-ingat dosa pasangan kita. Pesan hari ini adalah berdoalah kepada Tuhan. Teruslah berdoa. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17
ayat yang sangat pendek. Di Alkitab ayat yang sangat pendek adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ini penting. Jangan berhenti berdoa. Berhenti berdoa itu titik kekalahanmu. Kalau engkau terus berdoa itu titik kemenanganmu. Tuhan bekerja lewat doa-doamu yang dipanjatkan dengan iman. Sedosa apapun kita, kalau kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan terima kita. Tuhan mengasihi kita. Saudara, Yakobus 5:16 dikatakan doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Saya mengajak semua kita untuk tekun berdoa dan imani bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Coba lihat apa yang dialami Musa. Ketika Musa mengangkat tangan, ada Harun dan Hur. Kadang-kadang tangan Musa letih turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, maka Israel kalah di lembah. Tapi ketika tangannya diangkat kembali oleh Harun dan Hur seharian, maka ketika tangan terangkat, ketika berdoa, menang orang Israel di lembah. Saudara, artinya apa? Kalau engkau masih berdoa, saya percaya kemenangan di pihakmu. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Tekunlah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau engkau tidak lagi berdoa, itu titik kekalahanmu. Saya berdoa supaya saudara, walaupun nampaknya tidak ada tanda-tanda solusi, tidak ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, tidak ada tanda-tanda belum ada tanda-tanda perbaikan kesehatanmu. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Siap-siap menerima mujizat Tuhan, siap-siap menerima kuasa Tuhan. Dan hidup benar di jalan Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar artinya dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua, hidup benar seturut dengan firman Allah. Hidup benar. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tinggalkan dosa. Kalau ada dosa, akui. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersabarlah dalam kesesakan. Saya tahu, saudara sedang mengalami tekanan yang berat. Firman ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan terus menangis, jangan terus meratap. Saat berdoa menangis boleh, tapi setelah itu bangkit, semangat, sukacita. Karena ada Tuhan Yesus dalam dirimu. Kerjakan apa yang di tanganmu. Kerjakan yang bisa kau kerjakan. Pak, suamiku sudah lari. Yang sudah lari, serahkan ke Tuhan Yesus. Jangan ratapi, jangan tangisi, jangan sesali, jangan tertuduh. Tetap engkau datang kepada Tuhan Yesus. Bagian Tuhan yang berurusan dengan suami ibu. Bagian ibu, bangkit, beriman, hidup benar, semangat, sukacita. Saya rindu sekali setiap saudara semuanya bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya apa? Belum dijawab Tuhan masalah kita, tapi kita tetap bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya berdoa semua yang menyaksikan tayangan ini, milikilah hati yang gembira. Kalau ibu bergembira, maka ibu sehat. Ya, keluarga-keluargaku, saya tahu beberapa di antaramu sudah jarang tertawa, sudah payah tersenyum. Saya katakan, Tuhan Yesus membuat engkau senyum hari ini. Tuhan Yesus membuat engkau tertawa hari ini. Karena Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita tidak boleh bersukacita karena manusia, kita nggak boleh bersukacita karena uang, karena harta, karena itu tidak abadi. Tapi bersukacitalah dalam Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau dengan damai sejahtera. Dan dikatakan adalah sabarlah dalam kesesakan. Mungkin sesak kau rasakan. Kapan keuanganku ini perbaikan? Kapan pernikahanku dipulihkan? Kapan pasanganku kembali? Kapan aku sehat? Sabarlah. Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Ya, semua indah pada waktunya. Coba tulis di situ, di captionnya, semua indah pada waktunya. Ya,
semua indah pada waktunya. Buat caption di dalam kolom-kolom saudara, semua indah pada waktunya. Di akhir khotbah saya mengajak semua saudara, bertekunlah dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan orang percaya. Doa itu besar kuasanya. Saudara tidak melihat doa bekerja, tapi di alam roh doa itu bekerja. Dan ketika indah pada waktunya, siapkan hatimu menerima kemenangan demi kemenangan. Ingat, kita adalah umat lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu berdoa buat saudara saat ini. Apapun pergumulan saudara, saya akan doakan secara umum. Dulu saya berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau memberikan teladan, biasa berdoa, rutin berdoa setiap pagi, hari masih gelap. Saat ini hamba-Mu mau Tuhan, semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun, baik yang di YouTube, yang di TikTok, di Facebook, dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah mereka tidak pernah menyerah. Buatlah mereka bertekun dalam doa. Buatlah mereka bertekun mencari Tuhan. Karena ketika kami bertekun berdoa, kami mendapatkan kekuatan baru. Ketika kami berdoa ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada sukacita baru. Kami tahu suatu waktu kami menghadapi jalan buntu. Karena kami terbatas, kami tidak tahu apa solusi. Tapi kami percaya Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kami. Tuhan Yesus lebih hebat dari masalah kami. Tuhan tolong kami semua. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu. Dan kami percaya kalau saat ini mereka yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga, pernikahan, masalah keluarga anak-anak mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam perkeluarga. Ada mujizat dalam perkawinan. Allah memulihkan. Allah menjamah setiap hati yang remuk, hati yang hancur. Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan, pulihkan pernikahan demi pernikahan. Pulihkan hubungan suami istri. Buat mereka mengevaluasi diri. Buat mereka duduk sama berdoa mencari Tuhan. Berdiskusi baik-baik. Menata ulang pernikahan mereka. Sehancur apa, seburuk apa, Tuhan punya kuasa menolong setiap pernikahan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang sakit saat ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, bagian mana yang sakit, tempang tangani dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Dengan iman, selalulah Engkau berkata tiap hari, tiap pagi, siang, sore, malam, aku sembuh. Dalam Tuhan Yesus, aku sembuh. Urapi obat-obat yang mereka makan, rumah sakit, dokter yang mereka kunjungi, urapi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka bersabar dalam kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan. Meskipun belum dijawab doa, tapi kami tetap bisa tersenyum dan tertawa. Tuhan memberkati supaya setiap anak-anak tekun berdoa. Mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, berjuang masalah ekonomi, pekerjaan, berjuang masalah usaha, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keuangan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka yang belum dapat pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka hikmat dalam mengelola usaha mereka. Disiplin dalam keuangan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menerimanya dengan iman. Buatlah mereka bertekun dalam doa dan beriman. Supaya mereka dengan iman mendapatkan pasangan yang sepadan yang takut akan Tuhan. Dengan iman mereka mendapatkan keturunan ilahi. Dengan iman mereka juga menjadikan hubungan yang indah dengan keluarga mertua, dengan ipar-ipar mereka. Karena sungguh alangkah baik dan indahnya apabila bersaudara hidup rukun damai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.